hambatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omikron ini sekarang sudah masuk ke Indonesia dan transmisi lokalnya juga sudah mulai. Dari seluruh negara yang mungkin sekarang sekitar ada 194 anggota WHO, Indonesia masuk di nomor 70-80 yang terkena urutannya. Jadi kita bisa menahan cukup lama karena kita cukup ketat di karantina perbatasannya. Ya. Tapi memang kita juga sudah pahami, kita tidak mungkin bisa selamanya menahan Omikron ini tidak masuk ke Indonesia. Dan sejak masuk di Indonesia di akhir Desember, kita mengamati terus transmisi lokalnya terjadi. Jadi kesimpulannya ya memang kita harus hadapi masuknya Omikron ini. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, untuk perang menghadapi virus varian baru ini, ya kita harus lebih siap. Kita mengamati bahwa di luar negeri yang sudah terkena varian Omikron ini, mereka memang naik kasus penularannya sangat cepat dan sangat banyak. Jadi seluruh negara terbukti bahwa kenaikan kasus Omikron ini sangat cepat dan sangat banyak. Mungkin bisa 2 kali, ada yang bisa 3 kali dari kasus Delta. Tergantung dari kondisi masing-masing negara, tergantung dari status epidemiologis masing-masing negara. Tapi hampir seluruh negara, walaupun vaksinasinya sudah tinggi, kenaikan kasusnya sangat cepat dan sangat banyak. Jadi kita mesti mengantisipasi kalau misalnya varian Delta bisa menyebabkan 50.000 kasus per hari, kita harus siap kalau nanti Omikron ini bisa meningkatkan kasus lebih dari itu. Mungkin bisa 75.000 per hari, mungkin bisa 100.000 per hari. Kita mesti siap menghadapi itu. Nah, ada hal baiknya yang kita lihat juga dari kasus Omikron ini di seluruh dunia. Yang pertama, mereka sangat cepat mencapai puncak dari gelombang penularan. Kemudian turunnya juga cepat. Yang kedua, mereka relatif lebih ringan dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya, sehingga yang masuk ke rumah sakit jauh lebih sedikit, yang perlu dirawat dengan oksigen lebih sedikit, dan yang wafat juga lebih sedikit. Analisa yang kami lihat di negara-negara yang sudah mencapai puncak berkisar antara 37 sampai 62 hari sejak terjadi peningkatan kasus Omikron di negara tersebut. Jadi kalau itu terjadi di akhir Desember, ya kurang lebih kemungkinan besar melihat dari pola yang terjadi di negara-negara sebelumnya, puncak Omikron di Indonesia kira-kira mungkin akan terjadi di akhir Februari atau di awal Maret. Mungkin kita akan berbeda sedikit karena kondisi geografisnya banyak pulaunya, sehingga mungkin tahapannya akan terjadinya akan lebih lama karena penyebaran antar pulaunya lebih sulit, tapi juga nanti turunnya sedikit lebih lama, itu dugaan saya. Tapi kembali yang sudah kita lihat, kenaikan dan penurunan gelombang laju Omikron ini baiknya lebih cepat. Ya. Antara 37 sampai 62 hari. Jadi perkiraan kami akhir Februari di awal Maret adalah puncak kasus Omikron dan kita harus bisa memang bertahan menghadapi kasus tersebut. Yang kedua, yang masuk rumah sakitnya juga sedikit. Sampai sekarang dari 1.800-an yang sudah kena Omikron, yang sekarang ada di rumah sakit 188. Sebenarnya sudah masuk lebih dari itu ya. Kita di awal-awal semuanya kita masukkan ke rumah sakit, walaupun dia tanpa gejala, supaya kita bisa melakukan uji klinis kecil, melihat treatment apa yang perlu kita lakukan ke mereka. Dan kalau saya sampaikan datanya ini baru keluar tadi pagi ya, yang masuk ke rumah sakit, sebentar saya lihat dulu ya.
Jadi yang sudah masuk ke rumah sakit kita sampai sekarang adalah 1.600 yang kena, yang sempat masuk ke rumah sakit 779, yang tanpa gejalanya 452 orang, ringannya 290 orang. Yang membutuhkan oksigen hanya 33 dari 1.626 orang yang kasus Omikron. Jadi dari 1.626 yang kemudian bisa kita rawat, ya, bisa kita kontak untuk masuk rumah sakit untuk kita bisa lakukan uji klinis kecil-kecilan, 779 itu 452 OTG, 290 ringan yang membutuhkan oksigen 33, dan ini oksigennya tuh oksigen nasal kanul ya, yang kecil, sedangkan yang berat yang membutuhkan HFNC atau ventilator 4 dari 1.626. Jadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata Delta. Ya, kalau Delta itu dari kasus aktifnya misalnya 1.000 yang masuk rumah sakit 20%-nya. Ya 200 yang masuk ICU 5%-nya, 50. Kalau ini ordernya jauh lebih kecil. Dan dari yang berat itu 2 meninggal. Dari yang 2 meninggal, dua-duanya ada di Jakarta, satu adalah transmisi lokal. Ini karena terlambat dirujuk, jadi saturasinya sudah sangat rendah. Yang satu lagi adalah PPLN. Yang lokal itu sudah divaksin 2 kali, yang PPLN itu belum divaksin. Karena komorbidnya banyak. Dari angka yang dirawat di rumah sakit yang masuk kategori sedang dan berat, sekitar 50%-nya itu belum divaksin atau divaksin 1 kali. Nah, dari data-data tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang confirm bahwa kasus yang masuk ini lebih ringan di rumah sakitnya. Dan kalau sudah divaksin, itu memberikan proteksi yang baik, sehingga orang pada umumnya either OTG atau gejalanya ringan, sehingga tidak perlu oksigen. Nah, Bapak Ibu, dari data tersebut, dari data-data medis tersebut, apa yang harus kita lakukan? Saya tetap konsisten dengan strategi penanganan pandemi, yaitu 4 strategi yang harus kita selalu pegang. Yang pertama adalah strategi protokol kesehatan atau 3M. Ini ada di BNPB, leading sektornya. Yang kedua adalah strategi surveillance atau 3T. Ini ada di Kemenkes. Strategi yang ketiga adalah vaksinasi. Ini juga ada Kemenkes. Strategi keempat adalah therapeutic atau perawatan. Nah, strategi yang pertama, kedua, ketiga itu diarahkan ke orang sehat. Mencegah jangan sampai dia sakit. Strategi 4 adalah strategi kepepet. Strategi ya udah, kalau udah bobol yang 3-nya orang masuk rumah sakit ya kita mesti rawat. Nah, untuk protokol kesehatan, strategi yang pertama, ya saya tetap menyampaikan tolong kita waspada, kita hati-hati, tapi tidak usah panik. Masker is a must, itu tetap harus dipakai, kerumunan yang berlebihan dihindari, lebih banyak juga kita bergerak, beraktivitas di luar, ya udara terbuka, dan rajin mencuci tangan. Prokes itu tetap jalan dan harus selalu dijalankan. Saya berterima kasih karena dibandingkan banyak negara lain, Indonesia kalau saya lihat lebih disiplin memakai masker. Kemudian untuk strategi yang kedua, surveillance, kita mengamati bahwa akan terjadi peningkatan yang sangat tinggi dari kebutuhan testing. Ya. Dan karena kita di awal-awal ingin mengetahui pola penyebaran Omikron, kita memaksimalkan 12 lab genome sequencing yang ada di Indonesia yang sudah kita bentuk sejak awal 2021 untuk bisa melakukan genome sequence cepat. Tapi kenyataannya kita keteteran, Bapak Ibu. Ya, untuk perbandingan tes PCR yang bisa menentukan kasus virusnya aktif atau tidak, itu bisa keluar hasilnya dalam 4-6 jam, harganya sekitar 300.000, dan labnya seluruh Indonesia sudah lebih dari 1.100. Sedangkan kalau genome sequence yang bisa menentukan variannya, kalau yang PCR kan menentukan apakah ada virusnya, kalau ini menentukan varian virusnya, ini lamanya 5-6 hari, harganya mungkin berapa? 5 jutaan sekali tes, dan hanya ada di 12 lab di seluruh Indonesia. Jadi bandingkan 4-6 jam dibandingkan 5-6 hari. Ini harga 300.000, ini harga 5 juta. Ini ada di 1.100, ini adanya di 12 lab. Jadi kita sadar bahwa tidak cukup kuat lab genome sequence kita kalau memang nanti ada peningkatan kasus Omikron.
Jadi nanti genome sequence ini hanya digunakan untuk lebih melihat pola penyebaran atau surveillance antar provinsi dan random dari kedatangan kasus yang dari luar negeri. Nah, surveillance yang akan kita perbaiki, terutama karena kebetulan Omicron ini, walaupun ada 2 versi ya, tapi dua-duanya memiliki marker pola mutasi yang khusus, sehingga kita bisa membuat reagen PCR yang memang bisa mendeteksi mutasi khusus ini. Ya. Jadi untuk satu yang paling banyak beredar itu ada delesi di posisi 69 dan 70 dari proteinnya, sehingga kalau kita menggunakan reagen yang khusus yang bisa mendeteksi apakah posisi ini tidak teramplifikasi pada saat kita lakukan tes dengan PCR, kita tahu bahwa ini hampir kemungkinan besar ini Omicron. Dan karena ini jauh lebih cepat, lebih murah, dan lebih banyak labnya kita bisa lakukan. Dan saya juga senang bahwa ada putra-putri Indonesia yang sudah bisa membuat reagen ini ya. Jadi primernya mereka desain, mereka kirim ke luar negeri dulu untuk pabriknya, kemudian mereka gabung dengan probe dan enzim yang ada, kemudian mereka bisa membuat reagen PCR yang khusus bisa mendeteksi Omicron BA1 dan BA2. Jadi ada kayak marker khusus yang mereka bisa desain. Jadi mudah-mudahan di akhir bulan ini sudah siap dan kita bisa distribusikan. Jadi strategi testingnya, balik lagi surveillance-nya, itu nanti akan kita rubah khusus menggunakan PCR, tidak lagi menggunakan genome sequence yang bisa mendeteksi adanya mutasi di Omicron, baik itu varian BA1 maupun varian BA2. Ya. Dan balik lagi di survei ini, buat teman-teman yang perlu diyakinkan ke masyarakat adalah jangan sampai mereka takut untuk dites. Kalau kena pun nggak apa-apa, karena kemungkinan besar akan sembuh sendiri atau OTG. Tapi yang penting kalau dites, ketahuan cepat masuk di isolasi dan dirawat. Strategi yang ketiga adalah strategi vaksinasi. Itu harus kita percepat. Kita melihat bahwa di Inggris maupun di Amerika, bobolnya adalah dari orang-orang yang anti vaksin, yang belum divaksin, dan anak-anak. Itu sebabnya kenapa kita percepat vaksinasi anak-anak adalah untuk menutup celah di mana transmisi ini bisa terjadi. Karena transmisi terjadi, mutasi pasti akan terjadi. Itu sebabnya kenapa kita sekarang mempercepat vaksinasi anak-anak. Dan tolong dibantu agar vaksinasi ini bisa lebih cepat dilakukan, karena ini bisa memperkuat sistem kekebalan imunitas teman-teman kita, sehingga pada saat virusnya masuk, mereka bisa melawannya dengan lebih cepat juga. Khusus untuk DKI Jakarta, yang kita lihat sudah menjadi teater perang pertama, karena kenaikannya paling besar terjadi di DKI Jakarta, suntikan booster akan kita percepat. Ya setidaknya kalau musuhnya masuk, amunisi rakyat udah jauh bisa, masing-masing udah punya senapan dan peluru sendiri untuk melawan. Jadi kita akan percepat progres vaksinasi di Jabodetabek untuk memastikan kekebalan imunitas teman-teman di Jabodetabek itu jauh lebih kuat. Kalau strategi ini kita bisa jalankan dengan baik, prokesnya tadi, kemudian surveillance-nya dengan PCR SGTF, dan juga disiplin testing dan isolasi yang baik, serta vaksinasi yang dipercepat, nanti insya Allah tidak usah memenuhi rumah sakit. Walaupun untuk teman-teman kita sudah persiapkan, rumah sakit kita sekarang sudah diisi mungkin sekitar 5.000-an, dari kapasitas yang ada sekarang 80.000. Tapi itu bisa kita tingkatkan menjadi 150.000 tempat tidur untuk COVID. Dari 400.000 tempat tidur seluruh Indonesia. Jadi Indonesia ada 400.000, yang kita alokasikan untuk COVID ada 150.000 tempat tidur, yang sudah siap sekarang at any time, kalau ada yang masuk ada 80.000, dan yang sudah terisi sekitar 5.000-an. Jadi kita masih punya room yang cukup baik. Ya. Obat-obatan juga kita sudah persiapkan, obat-obatan antivirus, Favipiravir kita masih punya lebih dari 20 juta tablet, ya, sehingga kita bisa gunakan. Kita juga sudah mendatangkan antivirus yang baru, yang memiliki 30% efektivitas lah untuk supaya tidak masuk rumah sakit. Ya, lumayan, dari kalau 100.000 yang kena, ya 30.000 bisa kita tahan. Itu Molnupiravir dari Merck. Kita sudah siap 400.000 dan sudah mulai kita sebarkan ke daerah-daerah. Dan kita sekarang dalam proses untuk bisa mengimpor
obat antivirus baru dari Pfizer, mereknya Paxlovid, yang memiliki efektivitas di atas 80% mencegah masuk rumah sakit. Ya, kita juga mempersiapkan obat-obatan normalnya seperti IVIG, anti-interleukin 6 yang ada di rumah sakit. Tapi kami berharap kalau bisa kita bisa tahan di depan sehingga tidak masuk rumah sakit. Ya. Oksigen kita sudah membagi 16.000 lebih oksigen concentrator rumah sakit terutama di luar Jawa. Kita punya barang yang lebih besar, oksigen generator yang bisa memenuhi kebutuhan satu rumah sakit biasanya dan bisa mengisi tabung. Ini ada 32 juga sudah kita sebar ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Untuk tabung pengangkutan oksigen yang kemarin Juli itu 0, sekarang kita udah punya sekitar 80, sehingga kita bisa melakukan movement yang cepat antar pulau untuk pergerakan oksigen kalau misalnya nanti dibutuhkan. Tapi saya berharap bahwa strategi nomor 4 yang mengenai pelayanan tersebut tidak perlu kita eksekusi, selama kita bisa memastikan bahwa strategi satunya protokol kesehatan, strategi 2-nya itu surveillance, dan strateginya vaksinasi kita bisa eksekusi dengan baik. Nah, yang saya harapkan memang teman-teman, ya sekali lagi, ini harus kita hadapi dengan sebaik-baiknya, dengan transparan, jujur, dan terbuka ke masyarakat. Mungkin yang saya minta tolong kali adalah pertama, tolong komunikasikan dengan baik. Akan terjadi kenaikan kasus, ya memang mungkin juga akan lebih cepat dan lebih tinggi, tetap waspada, tidak usah panik, karena ini juga turunnya cepat dan tekanan rumah sakitnya lebih rendah. Jadi optimisme itu tetap harus kita jaga, namun kewaspadaan dan kehati-hatian juga harus kita jaga. Ya. Minta agar mereka terus memakai masker, rajin mencuci tangan, dan jangan terlalu berkerumun, kurangi aktivitas-aktivitas yang tidak perlu, ya, tapi tetap hidup normal. Kemudian surveillance, jangan takut dites. Ya. Kalau kena nggak apa-apa juga, kemungkinannya juga sembuh, tinggal isolasi sendiri di rumah dengan baik, ya, minum vitamin yang sehat, sering ada di udara terbuka, kemudian percepat vaksinasi. Kita harapkan kalau 3 komponen ini kita jalankan dengan baik, mudah-mudahan jadi tidak perlu dirawat di rumah sakit. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi karena tadi agak terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.